Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saat ini saya akan membagikan pelajaran tentang firman Tuhan dengan judul saya ambil yaitu belajar tentang firman Tuhan atau belajar dari Alkitab. Sebagai manusia yang percaya dan yakin akan kebenaran firman-Nya, tentunya tidaklah menjadi masalah dalam memahami apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan kita atau Sang Pencipta dunia ini. Tapi bagi mereka yang belum percaya dan belum ada keyakinan sebenarnya tentang firman-Nya, maka baiklah sekarang kita mencoba mendapatkan itu semua secara bersama-sama. Saya coba bagikan pelajaran ini. Namun satu hal yang harus kita sadari bahwa saya akan tidak memberikan jalan sesuai dengan kehendak hati saya, melainkan hanya menurut apa yang tertulis dan yang menjadi kewajiban seperti terdapat dalam Alkitab. Jadi sama sekali kita tidak boleh menyimpang dari firman-Nya. Kita bisa baca di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 11, di mana jelas dikatakan bahwa segala perkataan kita haruslah bersetuju dengan firman Allah. Jangan ditambah dan dikurangi seperti terdapat dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19. Tentu ada yang berkata dan bertanya, mengapa harus demikian? Ya, karena Tuhan menghendaki kekonsekuenan dalam hidup seseorang, juga dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan memberikan perbandingan bagi kekonsekuenan manusia, karena sesuai dalam kitab Lukas 16 ayat yang ke-13 kita dapat baca, jelaslah bahwa Tuhan memberikan suatu pilihan yang tepat, dan tentunya kita ingin tahu apa jaminan bagi orang yang memiliki pilihan yang pertama atau pilihan dengan bertuhankan Allah. Sebelum kita mengetahui jaminan itu, kita harus tahu bahwa orang yang bertuhankan hanya kepada Allah atau kepada Pencipta langit dan bumi, berarti ia mengasihi Allah. Dan apakah yang terjadi apabila kita mengasihinya? Bisa kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jelaslah bahwa apabila kita mengasihinya, maka kita harus menurut hukum-hukumnya. Sekarang kita mungkin agak bingung karena belum mengetahui hukum-hukumnya. Mari perhatikan bahwa dunia ini terbagi di dalam 3 zaman. Kita belajar tentang 3 zaman di dalam Alkitab juga, yaitu zaman para bapa, zaman Taurat atau zaman Musa, dan zaman sekarang ini yaitu zaman Kristus atau zaman anugerah. Kita bisa baca di dalam kitab Roma 10 ayat 4 dan 5. Jadi jelaslah bahwa kalau Kristus sebagai penyudah Taurat, berarti yang harus kita turuti sekarang adalah hal-hal di bawah kuasa Kristus, bukan lagi sesuai ajaran Taurat. Sebab Taurat hanya berlaku pada orang yang hidup pada zaman itu. Kita bisa baca di dalam Roma 7 ayat yang pertama. Dan kita tidak akan dibenarkan dengan Taurat di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-28. Karena Taurat itu sebenarnya hanya sebagai pelatih untuk pengenalan akan kuasa serta anugerah Kristus. Di dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 26 dan Roma 6 ayat yang ke-14. Demikianlah kita sampai kepada hukum Allah yang berada dalam kuasa Kristus, anaknya yang tunggal. Di dalam Matius 3 ayat 17, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah akan dia. Sekarang kita bertanya lagi, apakah kuasa Allah itu
kita bertanya pada kira-kira 5.000 orang atau 5 orang saja, mungkin akan mendapat jawaban sebanyak itu, jawaban yang berlain-lainan. Namun itulah sebabnya Tuhan menghendaki kesatuan, baik dalam hal memberitakan firman-Nya maupun dalam hal berpikir. Dan satu-satunya jalannya yaitu hanya dari Alkitab kita mendapatkan jawaban yang pasti. Baiklah, kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 yang dimaksud dengan kuasa Allah. Kita bisa mendapatkan jawabannya. Sekarang kita kembali ke soal jaminan tadi. Apabila kita telah menurut hukum-hukumnya, baiklah kita baca di dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10. Betapa bahagianya apabila kita menginginkan sesuatu dan kita mendapatkannya. Tetapi ingat, semua hanya terjadi melalui ketaatan kita akan segala yang dikehendakinya. Karena dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 dijelaskan hal ini, bahwa jikalau kita tetap di dalam Dia dan perkataannya tinggal tetap di dalam kita, baru kita bisa meminta padanya. Ingat, Tuhan pernah berkata juga dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-15 dan Lukas 18 ayat yang ke-25. Agak susah memang, karena salah satu orang yang mengikuti Yesus itu akan mengalami atau akan dibenci oleh sekalian. Ketika kita mengikuti Yesus, maksudnya kita akan dibenci oleh sekalian orang. Di dalam kitab Markus 13 ayat 13. Jadi memang kalau kita pikir apa gunanya kita dikasihi oleh dunia atau memiliki dunia sekalipun, tapi kalau nantinya jiwa kita binasa kelak. Dalam Markus 8 ayat 36 juga kita bisa baca. Mari kita ke kitab Efesus 5 ayat 17. Kita harus mengerti akan perkataan Tuhan supaya kita tidak disesatkan orang. Seperti dalam kitab Lukas 21 ayat 8. Karena mereka sebenarnya nabi-nabi palsu. Di dalam Kolose 2 ayat 8 juga, dan Matius 24 ayat 24. Dan ingatlah bahwa dunia ini memang berada dalam kuasa si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi kita harus tahan uji sesuai dalam kitab Yakub 1 ayat 12 sampai dengan 18. Kita harus memakai selengkap senjata Allah di dalam Efesus 6 ayat 11, 13 dan 14. Karena kalau kita menginginkan jiwa kita selamat, kita harus menyadari akan kekeliruan hidup kita. Dengan berpedoman pada Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 12, kita bisa baca itu. Kita semakin kuat dan semakin yakin kita akan mendapatkannya. Sekarang kita coba merenung sebentar, apakah yang kita lakukan selama ini masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih berdosa? Dan apakah kita masih sering mengikuti tabiat duniawi dan hukum-hukum adat manusia? Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak berkehendak akan hal itu. Dan penyembahan saudara akan sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam beberapa kitab dari Matius 15 ayat 9, Lukas 6 ayat 46, Roma 12 ayat 2, dan Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8. Melainkan dengarkanlah ajaran dari Tuhan yang menjadi perintah agung kepada segala murid-muridnya, seperti dalam Markus 16 ayat 16. Yang kita harus tahu juga bahwa kalau kita ingin menjadi murid Yesus dan menurut apa yang kita baca di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31, berarti kita berhak menerima perintah agung ini dan wajib menjalankannya dengan baik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendengarkan firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 17. Kemudian kita percaya di dalam Ibrani 11 ayat 6, Yohanes 14 ayat 1, 1
sampai akhirnya kita mengambil keputusan untuk bertobat di dalam Lukas 13 ayat 3, dan kita mengaku Kristus sebagai anak Allah di dalam Matius 10 ayat 32. Kemudian kita berbaptis, kita mengambil bagian di dalam kematian Kristus sesuai Roma 6 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 21, dan Markus 16 ayat 16. Pada tahap ini banyak yang belum mengerti secara jelas, padahal di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 sudah cukup memberikan pengertian pada kita bahwa baptisan itu untuk memohonkan perasaan hati yang baik dan untuk jalan keampunan dosa kita. Karena sebagaimana Kristus telah mati dan dikuburkan, kita pun mati dalam baptisan dan bangkit kembali keluar dari air. Sebagai lambang hidup baru, kita bangkit. Sungguh aneh jika ada yang berpendapat bahwa baptisan tidaklah diperlukan untuk pertobatan seseorang. Padahal kita bisa lihat bahwa hati kita sebenarnya penuh dengan dosa. Dan itulah sebabnya kita perlu penyucian hati dengan jalan dibaptiskan di dalam kitab Titus 3 ayat 3 dan 5. Dan baptisan yang ada dalam Alkitab hanya satu, sesuai Efesus 4 ayat 5. Contohnya dalam Kisah 2 ayat 38, di mana seluruh tubuh kita harus dikuburkan dengan pengertian harus masuk di dalam air, bukan sebagaimana ajaran manusia saat ini dengan membaptiskan bayi yang hanya dilakukan dengan percikan. Bukankah itu sudah menyimpang dari makna baptisan itu sendiri? Tapi biarlah apa yang dilakukan oleh orang yang merasa melakukannya itu dengan baik. Tetapi kalau kita tertuju hanya kepada Alkitab, kita sendiri yang akan mengetahuinya apa sebetulnya yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa sebetulnya yang terdapat di dalam Alkitab. Selanjutnya, arti daripada dosa itu yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah perbuatan durhaka. Jika kita mengartikan baptisan yang dilakukan sebagai jalan keampunan dosa pada bayi yang baru lahir, kita sendiri akan memaknai itu, bahwa seorang bayi sudah bisa melakukan dosa. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita kembalikan kepada pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan masih lebih teratas dari segala pemikiran manusia. Tuhan masih yang maha kuasa, yang menginginkan kita semua kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 kita bisa lihat bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Siapkah kita menantinya? Kalau kita tidak siap, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, apa yang kita bacakan? Hendaklah kita selalu siap dan siuman karena kita yakin, sesuai kitab Yakub 1 ayat 12 sampai 18, Markus 13 ayat 36. Kita akan dipilih oleh Tuhan sendiri dan kita akan selamat. Itulah tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan selalu mendengar, memberkati kita dalam kehidupan kita, permohonan kita, dan pengakuan kita, serta pertobatan kita. Tuhan Yesus